apa kabar? Kembali lagi ke konten masak-masak saya. Video masak-masak ya, seperti biasa, vlog masak-masak. Dan hari ini saya mau masak, mau bikin bakso darurat. Kenapa saya bilang darurat? Soalnya bahan-bahannya seadanya dengan cara yang seadanya, terbatas. Ini rencananya buat stok nanti bulan puasa ya. Sebentar lagi nih, kira-kira beberapa hari lagi nih bulan puasa. Jadi saya mau bikin stok bakso gitu. Nah, jadi di sini saya udah nyiapin bahan-bahannya. Rapi banget ya, tumben. Di sini udah ada 3 siung bawang putih, kemudian ada 250 gram daging sapi giling. Ini berarti 1/4 kilo ya. Terus ada penyedap juga dan ada garam. Dan nanti tuh sekalian saya juga mau bikin sup. Jadi hari ini saya bikin 2 menu ya. Pertama stok bakso, terus sup bakso nantinya. Jadi sop pakai bakso. Jadi nanti ceritanya kalau ini udah selesai itu langsung dicampur ke sop ini. Kalau sop sih untuk nanti malam, untuk makan malam. Dan di sini saya udah nyiapin air yang sudah saya didihkan. Sebetulnya ini kecepatan sih ngedidihin airnya. Tapi kompornya juga udah saya matiin ya, jadi nanti bisa dinyalain lagi. Dan di sini saya juga udah bikin calon kuah supnya. Jadi di sini saya sudah ada bawang putih, garam, dan merica di dalamnya ya. Oke. Jadi saya akan mulai dengan mencincang bawang putihnya. Kenapa nggak pakai chopper atau blender gitu ya? Karena nggak tahu nih di sini ada atau nggak. Mungkin kalau nggak salah sih orang yang punya rumah ini bilang, Elis ada kok chopper atau blender gitu-gitu, dia punya semua. Kamu feel free untuk pakai katanya gitu. Terserah kalau mau pakai. Tapi saya tuh kan suka malu ya kalau pinjem-pinjem barang, meskipun sudah bukan pinjem sih jatuhnya, ini kan masuknya fasilitas ya. Cuma saya tuh kayak sungkan gitu kalau misalnya boleh nggak saya pakai ini, boleh nggak pakai ini gitu. Jadi nggak enak bilangnya. Jadi saya lebih milih untuk pakai cara seadanya yang saya bisa, yaitu mencincang bawang putih ini. Tapi nggak masalah, karena untuk saya nggak masalah ya, toh untuk konsumsi pribadi juga. Karena toh oke-oke aja gitu. Apa namanya? Saya waktu itu udah beberapa kali nyoba, udah 2 kali bikin bakso di sini, dan dengan cara bawang putihnya dicincang pun rasanya tetap oke kok gitu kan, nggak kayak gimana gitu. Nah jadi nih saya geprek dulu, barusan kurang ya, ngegepreknya kurang kencang. Jadi saya cincang aja bawang putihnya sampai halus yang saya bisa. Tapi malah jadi gimana ya, malah jadi enak itu rasanya, karena berasa banget si bawang putihnya, karena masih ada masih ada tekstur bawang putihnya gitu kan. Dan ini mungkin buat sebagian dari kalian yang nggak terlalu suka bawang putih, mungkin 3 siung untuk 250 gram itu kebanyakan ya. Tapi untuk saya sih oke-oke aja, karena saya suka bawang putih, saya suka aroma bawang putih dan rasa bawang putih gitu. Saya cincang halus dulu, tadi saya udah cuci. Nah ini bawang putihnya udah tercincang semuanya ya. Nah saya tuh termasuk orang yang males menakar ya kalau masak. Jadi kayaknya nggak cocok deh untuk jadi chef gitu ya, atau untuk bikin video-video tutorial masak gitu. Jadi seringnya tuh saya masak pakai feeling. Kalau misalnya airnya udah pas belum ya, garamnya udah belum ya, segini tambah lagi kali ya. Oke, saya aduk dulu daging, air, dan bawang putihnya. Ini juga karena dagingnya tuh dari kulkas, bukan dari freezer ya. Kalau dari freezer tuh terlalu beku, tadi malam udah dikeluarin dari freezer. Karena dari kulkas jadi dia teksturnya lebih lebih padat gitu. Sengaja masaknya nunggu orang rumah ini pergi, tapi dia juga perginya cuma sebentar untuk jogging doang. Jadi saya mau buru-buru nih sebenarnya, karena kalau udah ada orang, saya paling males kalau masak ada orang, karena kayak konsentrasi tuh nggak bisa fokus gitu. Oke, sekarang saya mulai menambahkan tepung. Oh ya, harusnya kan pakai tepung ini ya, tepung tapioka juga ya campurannya. Tapi di sini saya
sulit menemukan tepung tapioka. Mungkin ada di Asian market gitu, Asian supermarket, tapi saya tuh belum pernah selama di sini ke Asian supermarket karena ya agak jauh aja gitu dari tempat saya. Jadi ini berapa sendok ya tadi? Nanti saya hitung ya pas saya ngedit video. Jadi saya pakai terigu aja. Waktu itu ini nekat sih waktu itu. Aduh, bisa nggak ya bikin bakso pakai terigu doang gitu, tepung terigu, kan nggak dicampur tapioka, nanti kan nggak kenyal gitu ya. Memang sih nggak kenyal karena memang kenyalnya bakso itu kan selain dari dagingnya juga dari tepung tapiokanya kan gitu. Tapi setelah saya ya karena saya udah nggak bisa apa namanya, karena memang terbatas, jadi saya cuma pakai terigu dan hasilnya lumayan enak setidaknya untuk situasi darurat ya. Jadi adonan baksonya sekarang udah kayak gini, udah cantik ya, udah teruleni dengan rata mudah-mudahan. Dan sebelum saya bikin bakso bulat-bulatnya menyetaknya dengan tangan saya secara manual, saya mau masukin dulu ini, bukan masukin sini ya, masukin dulu ini ke sini. Tadi udah mendidih loh ini. Udahlah, masukin semuanya aja. Ini bawang daunnya juga. Nah, biar nanti kalau tangan saya udah kotor tuh nggak ribet, nggak harus masukin lagi sayur. Ini kita naikin lagi suhu kompornya di high supaya dia mendidih lagi. Oke deh, siap-siap untuk merebus bakso. Oke, bismillah ya. Saya udah cuci tangan, jadi barusan juga cuci tangan lagi. Agak geli sih karena lembek gitu ya. Nah, ini gini aja. Nah, jadinya gini nih, sudah dapat sepanci ini penuh. Tuh ada yang gede, ada yang kecil, jadi bentuknya nggak jelas ya ukurannya. Yang kecil ini nanti langsung saya campur ke sup. Ini juga supnya udah mendidih, tinggal menunggu daging sayurannya empuk. Dan ini merebusnya airnya saya campur ini ya, garam dan penyedap juga, karena saya nggak mau kalau airnya tawar nanti si rasa baksonya tuh kayak jadi jadi terbilas oleh si kuahnya ini, air rebusannya ini. Kita tunggu sampai matang. Sup baksonya sudah jadi, tinggal nunggu bakso yang ini matang. Ini sengaja saya lamain karena saya takut kayak waktu itu udah saya angkat semuanya ternyata dalamnya masih mentah. Jadi daripada buru-buru tapi dalamnya masih mentah, mending saya lamain deh. Tuh, nanti sebentar lagi diangkat. Nah, baksonya udah matang, jadi saya mau saring ke sini. Lalu mau saya dinginkan supaya nanti kalau udah agak dingin, udah mulai dingin, saya bisa taruh di freezer untuk stok. Jadi nanti bulan puasa bisa makan bakso, bisa dicampur mie, atau rencananya saya mau bikin menu lain yang pakai bakso. Saya mau cicipin dulu ya bakso buatan sendiri. Saya coba yang nggak terlalu gede deh. Jadi
menurut saya ini benar atau enggak, tolong koreksi kalau salah ya. Kalau bakso daging tuh maksudnya daging sapi tuh teksturnya kayak gini ya, grenjil-grenjil, lebih grenjil-grenjil dibanding apa sih grenjil-grenjil, pokoknya gitulah ya, ngerti ya, dibanding dengan bakso ayam. Karena dari segi tekstur juga beda ya, daging sapi tuh seratnya lebih banyak. Yang kedua, kalau baksonya itu komposisi atau ya si daging sapinya lebih banyak daripada si tepungnya, itu juga teksturnya lebih bergrenjil-grenjil gitu ya, kelihatan serat dagingnya tuh lebih kelihatan daripada yang tepungnya banyak. Makanya saya kalau ke warung bakso, kalau ngelihat kayak baksonya tuh wah, kayak teksturnya itu lebih kelihatan gitu ya, serat-serat dagingnya, saya tahu ini pasti enak karena jumlah daging sapinya itu banyak gitu dibanding tepungnya, atau setidaknya lebih banyak daripada yang biasanya kelihatan mulus-mulus aja gitu. Nah, terus selain itu kalau bentuknya sih ini kenapa tidak bulat ya, karena saya ngebentuknya aja tidak bulat, tidak cantik ya kan. Saya coba dulu ya. Enak, lembut. Kalau pakai tepung terigu tuh gitu, nggak kenyal. Kalau pakai tepung tapioka atau dicampur tapioka itu kenyal. Saya suka sih kenyal atau lembut kayak gini, saya dua-duanya suka. Cuma ya karena sekarang saya nggak punya tepung tapioka, jadi saya pakai tepung terigu dan teksturnya pun saya suka, lembut, enak. Ini alhamdulillah pas. Bawang putihnya kerasa, mericanya kerasa, nggak terlalu banyak kayak 2 minggu lalu saya bikin kepedesan, mericanya kebanyakan. Tapi ini pas, asinnya juga pas, enak ya. Setidaknya untuk ukuran saya, namanya juga bakso darurat, enak. Nah teman-teman, jadi saya masaknya udah selesai, beres-beres dapurnya udah selesai, sekarang tinggal nyantainya. Dan baksonya juga tadi udah dingin, udah saya simpan di freezer untuk stok. Nggak banyak sih, hanya untuk beberapa kali makan aja, dan supaya nanti kalau sahur tuh nggak usah ribet masak apa-apa, tinggal bakso sama sayuran dicampur gitulah pokoknya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.